Marilah kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kabar baik bagi kita saat ini diambil dari kitab Yohanes. Kitab Yohanes 3 diawali dari ayat 22 hingga ayat 30. Saya akan membacakan firman ini kepada kita. Kesaksian Yohanes tentang Yesus. Sesudah itu Yesus pergi dengan murid-muridnya ke tanah Yudea. Ia tinggal di sana bersama mereka dan membaptis. Tetapi Yohanes membaptis juga di Ainion, dekat Salim, sebab di situ banyak air. Orang-orang datang ke situ untuk dibaptis, sebab pada waktu itu Yohanes belum dijebloskan ke dalam penjara. Lalu timbullah perselisihan di antara murid-murid Yohanes dengan orang Yahudi tentang penyucian. Mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, "Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah bersaksi, dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya." Jawab Yohanes, "Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Kamu sendiri dapat bersaksi bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Yang punya mempelai perempuan, ialah mempelai laki-laki, namun sahabat mempelai laki-laki yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersukacita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku. Dan sekarang sukacitaku itu penuh. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Shalom. Selamat malam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan firman Tuhan pada malam ini, kita diingatkan bahwa
peran kehadiran kita di dunia ini adalah peran mau menyaksikan, membeberkan bagaimana karya Yesus, bagaimana kerinduan Yesus bagi setiap kita. Dan pemberitaan firman ini, saudaraku, memperlihatkan watak seseorang percaya, yaitu Yohanes, tapi bukan Yohanes Rasul ya, Yohanes Pembaptis. Dan watak Yohanes Pembaptis yang kita dengar dan baca melalui pemberitaan malam ini, saudaraku, ini menjadi cermin, ini menjadi cerminan kepada kita semuanya. Apakah kepada anak sekolah minggu, remaja, pemuda, orang tua, ataupun kalau sudah masuk kategori lansia. Watak Yohanes Pembaptis menjadi cerminan bagi kita. Boleh kita sebut, Bapak Ibu, hidup Yohanes Pembaptis ini ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedap. Pernah nonton Ngeri-ngeri Sedap? Ada komedi di situ. Hidup Yohanes Pembaptis adalah bukan hanya ngeri-ngeri sedap. Boleh saya katakan hidupnya adalah agak lain. Pernah nonton film yang lagi booming saat ini, Agak Lain? Sudah menontonnya, saudaraku? Kalau belum, silakanlah kalau ada waktu. Masih tayang itu. Dan itu memberi inspirasi bagaimana kita sebenarnya selayaknya bekerja, melakukan sesuatu harus dengan kejujuran. Kalau saya menganalisa, mengikuti alur ceritanya, walaupun ada komedi, ada lucu-lucu, tetapi bagaimana hidup kita ini diawali bukan dengan licik, bukan dengan kebohongan, tetapi ketulusan dan kejujuran. Mengapa saudara? Mengapa saya sebutkan hidup Yohanes Pembaptis agak lain? Karena apa? Dia berkhotbah bukan di gereja, gedung gereja yang besar. Makanannya pun bukan seperti makanan kita. Agak lain memang. Dia berkhotbah di padang gurun. Padang gurun yang begitu gersang dan panas. Dia menyaksikan Tuhan. Tetapi hidupnya sepertinya menghadapi hidup yang kita tidak senangi. Karena apa, saudara? Hidupnya dia disekap, dia dipenjara. Bahkan kalau kita lihat di dalam Matius 14 ayat 1 sampai 10, hidup Yohanes Pembaptis, yaitu dia lehernya ditebas. Ketika penguasa ketika itu adalah Herodes. Yohanes Pembaptis berani jujur mengatakan sesuatu bahwa Herodes jangan mengambil Herodias menjadi istrinya. Karena Herodias itu adalah istri dari Filipus, saudaranya. Keberanian Yohanes Pembaptis, saudara, justru ini menjadi kesempatan bagi Herodias melampiaskan amarahnya kepada Yohanes. Itu terjadi ketika ulang tahun Herodes. Dia memintakan
supaya kepala Yohanes Pembaptis itu menjadi kado ketika ulang tahun Herodes. Bayangkan saudara-saudara, seperti peristiwa di Kalimantan Dayak, peristiwa di Poso itu, ada kepala yang berjalan, kan begitu. Kira-kira begitu hidup Yohanes Pembaptis, ditebas lehernya, dan itu menjadi kado yang diberikan ketika ulang tahun Herodes. Saudara yang dikasihi Tuhan, kendati pun begitu kehidupan rekam jejak Yohanes Pembaptis, tapi satu pelajaran dan cerminan bagi setiap kita yang hadir ini, bahwa hidup Yohanes Pembaptis, hidupnya terus menyala terus, yaitu memperlihatkan bagaimana kesetiaannya memberlakukan firman Tuhan, kesetiaannya mengatakan apa adanya, seperti sikap tadi yang melarang Herodes untuk mengawini Herodias. Pesan hidup Yohanes Pembaptis, hidupnya menjadi alat kesaksian bagi dunia ketika itu, termasuk kepada kita yang hadir pada saat ini, bahwa hidupnya diisi menjadi hidup pelita. Pelitanya bersinar, dan itu menjadi sukacita, dan itu menjadi watak yang perlu subur di dalam kehidupan kita, bahwa engkau dipanggil, engkau hidup hingga saat ini adalah menjadi alat kesaksian buat banyak orang mengenai Yesus Kristus adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pemberitaan firman Tuhan bahwa kepribadian atau pekerjaan Yohanes Pembaptis disebut, yaitu dia bersaksi tentang Yesus. Nih, itu juga kan contoh itu ya. Dia bersaksi tentang Yesus. Dia adalah seorang pembaptis, dan dia sudah melaksanakan pembaptisan untuk banyak orang. Termasuk salah satu pekerjaannya adalah membaptis Yesus. Dan itu bisa kita baca di dalam Alkitab, saudara. Namun ketika itu ada muncul konflik, perbantahan antara murid-murid Yohanes bersama dengan orang-orang Yahudi ketika itu. Kendati pun perbantahan itu tidak clear, tidak dijelaskan, tapi perbantahanlah, konflik. Bayangkan kalau kita berkonflik, pasti ada yang tidak senang. Mungkin ada yang dikecilkan, ada yang dibesarkan, ada yang underestimate kalau ada konflik. Kan begitu, kira-kira bisa kita sampaikan. Bapak Ibu, di dalam konflik ini, murid-murid dari Yohanes Pembaptis itu melapor, menyampaikan laporan. Bapak Yohanes Pembaptis melapor bahwa pengikut Yesus semakin banyak dibanding dengan pengikutmu. Seperti itu kira-kira. Ini laporannya, bahkan kalau dibaca, kita baca pemberitaan firman, bahwa semua orang pergi kepadanya. Apa artinya itu, saudara? Semua orang Yahudi yang di kelompok itu, di kerumunan orang banyak itu, they have gone to follow Jesus. Mereka telah pergi mengikut dia. Bahkan ada kata semuanya. Berarti ya nggak ada lagi dong pengikut Yohanes Pembaptis. Berkuranglah, katakan, popularitas
Yohanes Pembaptis berkurang pengikutnya karena sudah menjadi pengikut Yesus. Di ayat 26 kita bisa baca itu. Saudara, kendati pun ada laporan seperti itu yang disampaikan kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis memiliki watak tidak gampang terpancing. Ada saudara yang gampang terpancing di sini? Terpancing untuk emosi maksudnya. Kan sering ya kita terpancing. Kita di lalu lintas, disenggol orang pun, misalnya disenggol orang sepeda motor kita gitu. Ya, gampang terpancing. Yohanes Pembaptis, sekalipun ada laporan itu, dia tidak terpancing dengan apa yang dia dengar dari murid-muridnya. Yohanes tidak membalas, saudara. Walaupun mungkin ya oke, pengikutku sudah berkurang karena sudah mengikut Yesus. Itu tidak merendahkan dirinya, tidak mengecilkan dirinya. Mungkin kalau ada rasa sakit hati misalnya, bisa saja kalau ada konflik ya bisa muncul sakit hati. Tapi kalau sikap Yohanes Pembaptis ini, walaupun begitu laporan dari para murid-muridnya, mungkin jawaban bahasa gaul yang tenar, ya trending pada saat ini adalah mungkin bahasa gaulnya Yohanes. Itu tidak menjadi masalah. Yang penting ya udahlah, kita joketin saja. Kita joketin saja. Kan ada ya di mass media, ya dalam hal pemilihan ini ada orang yang menghina seseorang, ada yang merendahkan seseorang, ada jawaban juga seseorang mengatakan, kalaupun kita begitu, kalaupun kita disebut, ya udahlah, kita joketin saja, gemoy. Kita joketin saja, artinya dia tidak terpancing. Ini juga bisa kita lihat cerminan dari sikap Yohanes Pembaptis. Saudara, kesaksian yang ditampilkan, kesaksian yang dipamerkan oleh Yohanes Pembaptis, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, ini menjadi cerminan bagiku. Kemudian Yohanes Pembaptis menjawab di ayat 27 kita bisa baca, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Tidak ada seorang pun dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari sorga. Artinya Bapak Ibu, kesaksiannya Yohanes Pembaptis ini kepada murid-murid, kepada orang Yahudi, kepada kita pada saat ini adalah menunjukkan bahwa apa yang terjadi, apa yang kita miliki saudara, semuanya itu tidak akan terjadi tanpa karunia, tanpa pemberian dari Tuhan, tanpa perkenanan Tuhan. Semuanya itu adalah given by God. Diberikan oleh Tuhan. Dan ini menjadi renungan bagi saya, bagi kita bahwa memang semuanya berasal dari Dia. Dan juga kembali kepada Dia. Karena itu biarlah kemuliaan bagi Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kau bisa bernapas, kita bisa bergerak, kita bisa eksis saat ini. Karena apa? Saya mengimani saudaraku, karena grace,
Karena anugerah Tuhan, itu semua yang terjadi, apa yang kita miliki, kita bernapas saat ini, itu adalah karena karunia dari sorga. Ada amin. Aku bisa seperti ini, kau bisa seperti itu, melakukan pekerjaan-pekerjaanku, pekerjaan-pekerjaanmu, pekerjaan-pekerjaan kita. Itu adalah pemberian dari sorga, yaitu dari Tuhan. Karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, manakala kita merasakan sesuatu yang ada pada kita, manakala kita merasakan menyadari sesuatu yang ada pada kita, itu adalah pemberian dari Tuhan. Ini menjadi sebuah sukacita di dalam hidup kita. Dan orang yang menyadari seperti itu, dia akan bersyukur kepada Tuhan. Mensyukuri apa yang ada, itu adalah the secret of the joy. Itu adalah rahasia kebahagiaan. Mensyukuri apa yang ada. Bersyukurkah engkau adikku dengan temanmu yang di sampingmu itu? Bersyukur? Kau juga nak. Apakah saudara bersyukur bisa di samping gadis? Apakah kita bersyukur menjadi anak bapak, anak ayah dan ibu kita? Kalau kau tidak bersyukur, kau tidak bahagia. Ada amin? Kita mensyukuri yang diberikan oleh Tuhan. Dan itu adalah secret of the joy, rahasia dari kebahagiaan itu sendiri. Makanya pernyataan Yohanes ini menggugah, memotivasi saudara, memotivasi kita. Bagaimana all things, semuanya itu adalah the given, pemberian, the gift, pemberian dari Tuhan. Karena itu kalau nama minggu saat ini adalah letare, amang ya, letare, bersukacitalah. Salah satu rahasia bersukacita adalah mensyukuri apa yang ada. Ada amin. Syukuri nih apa yang ada. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh kita sebutkan melalui pemberitaan ini ada kecenderungan dalam hati manusia. Ada kecenderungan yang bisa muncul dalam hati manusia saat memiliki hubungan dengan orang lain. Salah satu yaitu suka memuji diri. Ada yang suka memuji diri di sini, saudara? Memuji diri. Tapi ingat ya, puji diri hama aku. Puji Tuhan, haleluya. Salah satu sifat yang sering dalam kehidupan manusia itu sikap memuji diri. Memuji diri yang selalu fokus terhadap dirinya, kehebatannya. Bahkan orang yang selalu memuji diri, dia merasa pintar dari segalanya. Orang yang mau memperlihatkan sikap yang selalu memuji diri, hidupnya kadangkala mencuri. Yaitu mencuri start. Curi start untuk memuji diri. Kan ada itu. Selalu caper. Nah, itu. Apa itu caper? Cari perhatian. Jangan-jangan ada di dalamnya itu adalah he want to be number one, gitulah kira-kira. Dia mau nomor satu gitu. Sehingga ya semuanya waktu selalu diselipkan supaya dia to be number one. Itu ciri yang bisa mencerminkan tinggi ingin memuji diri. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memuji diri selalu merasakan, menyatakan bahwa dia yang paling benar. Ya begitu ya. Orang lain di pihak
salah. Kalau ada misalnya bapak selalu merasa benar selalu, pasti ada kekurangan di situ. Kalau ada istri yang merasa benar selalu, bertemu dengan bapak yang merasa benar selalu, ini ada perbantahan. Akan melahirkan konflik. Bahkan kalau ada anak-anak yang merasa hebat, lebih hebat dari orang tuanya. Bahkan ada orang yang menganggap kolot orang tuanya. Hati-hati, saudara. Kendati pun kau punya gelar S1, S2, S3. Orang tuamu hanya SR. Tahu SR, saudara? Sekolah, apa itu Bapak Ibu? SR, sekolah rakyat dulu. Jangan tinggi hati. Jangan tinggi hati. Jangan kau sampaikan tuduhan-tuduhan terhadap orang tuamu. Bahwa nggak tahu Bapak itu lagi. Kolotnya pemikiran Bapak. Itu saudara kadang-kadang ya bisa muncul jangan muncul dalam mulut barangkali atau muncul dalam hati. Itu pertanda engkau congkak. Engkau merasa hebat. Engkau merasa pintar. Yang penting bukan merasa pintar saudara. Tapi apa? Pintar merasa. Ada amin. Merasa pintar beda dengan pintar merasa. Pintar merasa yang perlu dalam hubungan dengan sesama. Kita merasakan bahwa si adik itu belum datang uang kuliahnya dari kampung. Mari kita share, mari kita bagi dulu. Mari kita tolong dia. Itu namanya apa namanya? Pintar merasa. Bukan merasa pintar. Kalau merasa pintar ya udahlah. Gak ada yang tahu itu. Hanya aku aja yang tahu katanya. Ya udahlah. Kalau udah seperti itu saudaraku, yaitu dangbe, tidak lagi puji Tuhan. Tapi sudah puji diri. Dan ingat puji diri adalah mago. Salah satu atau satu contoh yang lain. Orang yang merasa hebat, orang merasa memuji diri, memamerkan dirinya. Ini adalah orang yang suka SMS. Orang yang suka SMS. Apa itu suka SMS? Bukan short message service, no. Tapi senang melihat orang lain susah. Itu dia. Orang yang memuji diri. Senang melihat orang lain susah. Atau susah melihat orang lain senang. Itu karakter yang bisa terjadi dalam hidup manusia. Karena itu saudara, stop it. Melalui pemberitaan dan kita berefleksi dari kehidupan Yohanes Pembaptis. Hentikanlah sikap kecongkakan. Karena apa yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kecenderungan yang kedua, saudara. Kecenderungan yang kedua dalam hidup manusia yaitu cepat mengkritik. Mengkritik kesalahan orang lain. Ada ya? Pernah dirasakan temanmu atau orang lain mengkritikmu? Ya, itu biasa yang terjadi dalam kehidupan kita. Manusia lebih sering atau cenderung melihat kelemahan dan kesalahan orang lain. Ya begitu ya. Hanya melihat kesalahan dan kelemahan orang lain daripada melihat kesalahannya sendiri. Dan sikap seperti itu yang dikritik habis oleh Yesus. Yesus mengatakan bahwa mengapa
engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu tidak engkau ketahui. Itu berarti ada sikap manusia hanya melihat kekurangan dari temannya, melihat kejelekan temannya. Dan itu bukanlah karakter yang bisa kita refleksikan dari karakter Yohanes. Saudara yang dikasihi Tuhan, sikap yang seperti ini itu adalah juga perpanjangan atau contoh-contoh yang lain, yaitu kecenderungan hidup sombong. Hidup sombong, congkak. Kalau firman Tuhan berkata, saudara, dalam Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Kerendahan hati mendahului kehormatan. Kalau kita rindu kehormatan dalam arti positif, perlihatkanlah sikap humbleness, humble, to be humble, merendahkan hati. Dan inilah sikap yang dirindukan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan ini kita baca, kita renungkan dari ayat 28 sampai 30. Di sini juga memperlihatkan bagaimana watak Kristiani. Bagaimana Yohanes terus terang menjelaskan dirinya siapa. Yohanes Pembaptis, dia mengaku jujur. Walaupun ada orang lain menduga, you are the Messiah, engkau adalah Mesias. Tapi dia dengan jujur mengatakan, aku bukanlah itu. Aku bukanlah Mesias. Aku adalah Yohanes Pembaptis. Dia bangga dengan pekerjaannya. Dia bangga dengan statusnya. Aku boleh bertanya, apakah engkau bangga dengan pekerjaanmu, saudara? Kalau kau bangga, berarti bersyukurnya tidak ada. Apapun pekerjaan kita, ya oke, mengupgrade, meningkatkan, boleh-boleh saja. Tapi kita harus mensyukuri apa yang ada saat ini. Kita bangga. Yohanes Pembaptis, dia bangga sebagai pembaptis. Dan dia tidak mau curi start. Dia tidak mau caper, cari perhatian. Tetapi dia mengatakan apa adanya. Aku ini tidak ada apa-apanya. Bahkan membuka tali kasutnya sendiri pun aku tidak layak. Wah, inilah ciri watak yang perlu subur di dalam kehidupan kita sebagai warga, sebagai orang Kristen, yaitu memperlihatkan sikap yang merendahkan diri. Dia katanya dia hanyalah teman atau sahabat mempelai laki-laki. Dia hanya teman, dia bukan mempelai itu sendiri, tetapi temannya. Tapi temannya juga karena dia berteman dengan mempelai itu, dia juga bersukacita. Wah, luar biasa. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara bahwa mempelai itu adalah Yesus Kristus. Kalau di sini disebut statusnya adalah teman mempelai, itu pun sudah bersukacita. Apalagi kita juga berteman dengan Yesus Kristus, mempelai kita. Ini mendatangkan sukacita yang luar biasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang terakhir melalui pemberitaan firman ini, satu kata yang perlu mendarah daging bagiku, perlu mendarah daging bagi kita saudara, yaitu perkataan di dalam ayat 30 itu. Dia, he must increase, I must decrease. Dia harus lebih tinggi, dia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. He must
increase, I must decrease. Saudara, pengakuan ini adalah pertanda humble. Ini pertanda watak rendah hati. Ya bisa saja katakan, ya aku memang betul itu. Akunya itu Mesias itu, bisa saja kan begitu. Aku yang dinanti-nantikan itu. Tapi dia menonjolkan fokus kepada dia. Dia yang harus makin besar, aku harus makin kecil. Dan inilah saudara puncak panggilan Kristiani kepada kita pada saat ini, yaitu hidupmu menjadi kesaksian. Kau dalam pekerjaanmu, dalam statusmu, apakah pekerja, apakah students, berumah tangga, statusmu, tugas panggilan kita adalah panggilan biarlah dia semakin besar. Ini menjadi refleksi. Kau sebagai anak, kau sebagai mahasiswa, pernahkah terpikir di dalam akal pikiranmu, dialah yang semakin besar lewat studi yang aku jalani? Dialah yang semakin besar atau sebaliknya? Akulah yang semakin besar. Nah, Bapak Ibu Saudara, manakala kita merasa kitalah yang paling hebat, kitalah yang menjadi fokus di dalam kehidupan ini, inilah menjadi dosa. Inilah menjadi dosa di hadapan Tuhan, karena hidup kita bukan lagi memuliakan Tuhan, tetapi memuliakan dirimu. Kita tidak lagi meninggikan Tuhan, tetapi meninggikan dirimu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari biarlah pekerjaanmu apapun itu, pakai gunakanlah itu menjadi alat kesaksian untuk Tuhan. Ada amin? Apapun pekerjaanmu, sederhana pun itu Bapak, Ibu, pekerjaan yang baik, gunakan itu untuk memuliakan Tuhan, untuk membesarkan nama Tuhan, sehingga terang kasih Tuhan itu nyata melalui hidupmu, bersinar. Makanya lagu Kidung Jemaat itu, bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Kan begitu. Ini kita boleh mendapat pembelajaran yang baik melalui Yohanes Pembaptis. Dia di dalam hidupnya tetap fokus untuk dialah yang semakin besar. Pengkhotbah ini menjadi kritik saya juga. Kalau kita tidak hati-hati, kalau kita tidak humble, rendah hati, jangan-jangan senter fokus pujian itu bergeser. Jangan-jangan bergeser lu. Bukan lagi kepada Tuhan, tapi kepada pendeta. Ini adalah big sin. Inilah dosa besar bagi pengkhotbah. Manakala pengkhotbah menjadi fokus. Tapi fokuslah kepada Tuhan. Saya juga menyadari, saya dipanggil khotbah di sana sini. Saya berefleksi, apakah hanya ini? Apakah dengan ini aku semakin tenar? Aku mohon kepada Tuhan. Bukan. Tapi dengan kehadiranku, aku mau memberitakan begitu hebat kasih Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia menjadi penolong, dia menjadi sahabat, dia menjadi the source of joy. Dia adalah sumber kebahagiaan. Itu tujuan kita, tujuan pengkhotbah. Bukan meninggikan, bukan mempopularitaskan pengkhotbah itu. Tetapi yang semakin populer, semakin menjadi idola, bukan pengkhotbah, tapi Yesus. Yesuslah yang hebat. Yesus yang kita tinggikan. Karena itu, saudara, jurus
ampuh di dalam kehidupan sebagai orang Kristen. Kita harus memegang prinsip, kalau saya mengatakan itu, harus prinsip kita menjadi 1-0. Apa itu 1-0? Jesus number 1. We are number 0. 1 Jesus, 0 kita selalu dekat dengan Jesus. Selalu dekat, 1-0. Dia yang lebih tinggi, dia yang lebih kita muliakan. Dan kita dekat dengan nomor 1 itu. Disitulah joy. Ada amin. Kedekatan kita dengan nomor 1 itu Yesus. Itu adalah kebahagiaan kehidupan saat ini, bahkan kehidupan yang kekal. Karena itu saudara, akhirnya saya boleh berkata dan menyaksikan the joy of our life, sukacita kehidupan kita akan terjadi. Sukacita menjadi permanen, bukan temporer. Manakala kita memegang prinsip 3 huruf. Z-O-Y. Apa itu J, saudara-saudara? J itu Jesus. Manakala kita intim dengan Yesus, disitulah letare kebahagiaan itu. Kemudian keintiman kita dengan Yesus nampak dengan O yang kedua, yaitu O yang kedua itu others, orang lain. Kalau kita tidak bersekutu dengan orang lain, kebahagiaanmu itu kemana kau buat? Kita tidak bisa hanya bersekutu dengan Tuhan Yesus, tapi kita harus aplikasikan itu dengan persekutuan dengan orang lain. Persekutuan orang lain nampak di dalam kita mau berbagi, kita mau share, kita mau peduli, dan disitulah muncul sukacita di dalam persekutuan. Dan yang ketiga yaitu you. Hubunganku dengan keluargaku, dengan teman dekatku, itu juga menjadi pencerminan-pencerminan kebahagiaan. Karena itu rahasia kebahagiaan, rahasia letare bukan di benda. Ada amin? Bukan di benda. Artinya aku punya sepeda, aku punya mobil, aku punya jabatan. Itu ada, memang ada mengatakan itu happy, tapi bukan joy. Happy itu bisa hilang seketika, tapi joy itu permanen. Karena joy itu, sukacita itu dari Yesus itu hanya tetap, dan itu adalah pemberian Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur Yesus mau bergabung dengan kita. Yesus mau berinteraksi dengan kita, tinggal bersama kita. Karena itu kita aplikasikan juga kebersamaan kita dengan Yesus nampak di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan di dalam kelompok, di dalam keluarga kita. Rejoice, bersukacitalah. Di mana? Di harta? No. Filipi 4 ayat 4. Di mana? Bersukacitalah di mana? Apa jawabnya? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Enggak disebut bersukacitalah karena engkau memiliki harta, tahta. No, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan semakin dimuliakan melalui kehadiranmu, melalui kehadiran kita semuanya. Ya, Dia harus semakin tinggi, Dia harus semakin besar, kita semakin kecil. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa atas pemberitaan firman ini. Memberi semangat dan juga motivasi bagi kami. Apapun hidup kami syukuri. Apapun pekerjaan kami lakoni dengan baik. Dan semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah sepanjang hidup kami menjadi alat kesaksian-Mu. Kendati pun ada tantangan, godaan, bahkan
yang menyakitkan di dalam kehidupan kami. Biarlah melalui pertolongan Roh Kudus, mampukan kami Tuhan, lewat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kami. Mari kami yakini Tuhan, itu adalah untuk kebaikan kami. Dan juga semakin menyadarkan kami bahwa kami harus punya good relationship, punya relasi yang baik dengan Tuhan. Sehingga biarlah Tuhan melalui pemberitaan firman ini, Yohanes dipenggal lehernya Tuhan. Tapi kami mengimani kendati pun begitu derita yang dialami, mahkota Tuhan akan terjadi. Mahkota kebaikan sukacita yang luar biasa akan dinikmati. Demikianlah juga Tuhan, walaupun kami mengalami tantangan yang hebat di dalam hidup kami, ada sukacita yang luar biasa, ada mahkota kehidupan bagi setiap orang percaya. Terima kasih Tuhan. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita sambut dengan pujian. Jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Tujuanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Tiba saatnya bagi kita Bapak Ibu untuk mengumpulkan persembahan. Karena itu dasar firman Tuhan menjadi landasan bagi kita untuk mengumpulkan persembahan. Diambil dari Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita melalui Dia senantiasa mempersembahkan kurban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita mengumpulkan persembahan.
jemaat diundang bangkit. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini, berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.